back to my channel, Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes, guys. Ratusan handphone menanti kalian semua. Setiap bulannya saya akan membagikan 2 unit handphone dan 30 jaket Bobby Builder, guys. Setiap tanggal 14 dan tanggal 28 live di Instagram, Facebook maupun YouTube jam 8 malam. Guys, ada 4 jenis handphone yang akan saya bagikan, mulai dari Oppo A12 jika likes dari 0 sampai 100.000 likes, Samsung A51 jika likesnya mencapai 100.000 sampai 200.000 likes, iPhone 11 apabila dari 200 sampai 300.000 likes, dan juga guys senilai 20 juta rupiah iPhone 11 Max Pro jika mencapai 500.000 likes dan selebihnya. Guys, ratusan handphone ini siap dibagikan kalian semua. Kalian cuma hanya wajib nonton video ini dan komen. Ingat guys, setiap bulan saya akan berubah cara komennya. Saya akan upload video khusus di akhir bulan untuk memenangkan giveaway di bulan berikutnya. Guys, tunggu apa lagi? Ratusan handphone ini siap dibagikan kalian semua. Buruan komen, buruan subscribe, dan sampai jumpa di video undian live. Ada satu yang saya mau petik. Bapak kan katanya pernah dinas sebagai Direktur Tipiter ya berarti? Tipikor. Tipikor. Ya. Tipikor kalau nggak salah korupsi. Tindak pidana korupsi. Wah, ya. ini penting nih. Saya mau coba catatan. Ya, ya. Banyak sekali orang yang sudah jadi pejabat, Ya. ujungnya KPK. Iya, iya. Tentunya dengan background Bapak yang biasanya menindak orang atau mengecek orang. Kira-kira pesan apa Bapak kepada pejabat-pejabat? Good day guys, welcome back to my channel Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes. Guys, kali ini kita berada di podcast Jambi TV bersama saya Bobby Builder. Yang jelas bagi kalian yang penasaran sosok beliau yang saat ini kita mau bertanya-tanya. Ya, biasanya kalau beliau itu dalam tugasnya selalu bertanya, kali ini ditanya balik. Ya, tanpa panjang lebar guys, jika kalian baru join channel Bobby Builder, ingat setiap bulannya kita membagikan 3 kali giveaway, yaitu tanggal 14 dan tanggal 28 dan juga tanggal 30. Berbagi handphone maupun jaket Bobby Builder serta UC dan juga diamond untuk permainan PUBG, Mobile Legends maupun Free Fire guys. Jadi pastikan kalian nonton video yang di atas ini. Dan ingat, di channel Bobby Builder akan menayangkan setiap hari video terbaru jam 6 sore. Jadi jika kalian pulang kantor, pulang sekolah, langsung aja nonton di channel Bobby Builder. Guys, tanpa panjang lebar lagi, saya perkenalkan diri kepada sosok yang sangat luar biasa, fenomenal saat ini perbincangan masyarakat Jambi, Bapak. Oke, beliau adalah Irjen Polisi Dr. Hunter Syafril Nusral, ya, SHMH. Ya, saya kasih tahu nanti kenapa saya interview beliau sekarang, ya. Oke, tetap di channel saya Bobby Builder. Guys, bagi kalian yang baru join di video ini, saya mau kasih tahu dulu bahwa saat ini di masa-masa politik tentunya sudah mulai pendaftaran, Bapak ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Ya. Ya, sekarang sedang mengikuti tes kesehatan. Ya. Insya Allah tadi sudah psikotes. Tinggal besok barangkali tes narkoba. Ada tes narkoba juga? Oh iya, harus. Harus. Oke. Yang dites hanya urinnya atau semuanya? Itu nanti tentu kewenangan dari KPU. Apakah nanti mengambil darah dan urin atau darahnya saja, itu diserahkan sepenuhnya nanti kepada panitia ya, kepada KPU ya. Guys, mungkin kalian penasaran. Jadi saat ini lagi marak-maraknya Pilkada Jambi, pemilihan gubernur guys. Jadi bagi kalian yang warga Jambi khususnya, ingat jangan diharapkan ya kalian itu diakui orang Jambi jika kalian tidak coblos. Ya, penting sekali partisipasi kita, masa depan Jambi ada di tangan kita. Betul Bapak ya? Betul sekali. Ya, jadi guys, tanpa panjang lebar seperti saya katakan tadi, beliau adalah sosok ya satu-satunya polisi yang mengikuti kontestasi Pilkada Jambi ini. Wow.
Nah, Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak, saya mau tanya dong, selaku kandidat nih. Ya. Bapak masih aktifkah di Polri? Sampai dengan hari ini saya masih aktif di Polri. Ya. Tetapi saya sudah mengajukan pensiun dini. Pensiun dini? Iya, insya Allah dokumennya sudah berada di Istana Negara. Ya, menunggu ketetapan dari Bapak Presiden untuk saya pensiun lebih dini sesuai dengan ajuan saya. Ya. Oh, jadi kalau pensiun itu harus ke Pak Presiden? Ya, kalau pensiun itu harus melalui Presiden. Oke. Wow, baru tahu kita, baru tahu. Saya pikir mau pensiun ya pensiun aja gitu. Ya, enggak ya? Tidak. Jadi kita pensiun tentu harus melalui Presiden. Apalagi saya mengundurkan diri atau meminta pensiun dini, lebih cepat pensiun dari yang semestinya karena harus mengikuti pilkada. Ya. Guys, bagi kalian penasaran, ya, kalau tadi saya sebut adalah Irjen, tentunya kalian penasaran. Bintang berapa ini? Nah, saya mau kasih tahu nih. Bintang 2 guys ya, Irjen itu bintang 2 loh, gila. Saya sih bangga Bapak selaku warga Jambi, masyarakat Jambi mempunyai warganya yang minimal tidak malu-maluin Pak. Bintang 2 tuh bukan hal yang gampang ya Bapak ya. Wow. Boleh Bapak ceritakan sedikit asal mula kenapa Bapak bisa memilih untuk maju di kontestasi ini? Iya, baik. Yang pertama saya itu sebenarnya dalam posisi Kapolda Sulteng. Ya. Kemudian Mabes Polri mempertimbangkan karena mau pilkada, di mana pilkada itu 9 Desember. Ya, sementara saya itu akan berakhir masa di polisi itu di bulan Oktober. Ya, tentu saya tidak bisa mengantarkan pilkada ini. Betul. Tentu dengan demikian itu Polri membuat keputusan, maka saya harus diganti. Nah, supaya Kapolda yang akan mengikuti atau yang mengawal pilkada nanti mempunyai waktu paling tidak 3 bulan untuk prepare mempersiapkan pilkada itu sendiri. Kemudian tidak selang waktu sekitar 3 hari saya didatangi utusan dari Pak Fahrori Umar. Ke Palu. Jadi Bapak memang inisiatifnya untuk karena sudah dekat mau pensiun juga, akhirnya pindah posisi. Akhirnya ditawarkan ini. Jadi barangkali ini dari timnya Pak Fahrori itu yang jeli kelihatannya. Kemudian mengutus orangnya ke Palu menemui saya disertai dengan surat permohonan agar saya bersedia mendampingi Pak Fahrori Umar untuk pilkada tahun 2020 ini menjadi calon wakil gubernur Provinsi Jambi. Apa tuh rasanya Pak kira-kira seorang Irjen bintang 2 tiba-tiba ibaratnya dilamar Pak? Ya, dilamar. Ya, dilamar. Dipinang kalau bahasa kita. Dipinang ya? Apa sih rasanya Pak? Ya, pertama tentu ada rasa senang juga ya. Tetapi ketika saya menerima tawaran itu tentu saya berpikir. Ya. Kemudian saya coba mendiskusikan dengan keluarga. Pasti. Ya, kemudian juga saya meminta pendapat para tokoh-tokoh Jambi yang ada di Jakarta. Kebetulan saya ini kan ketua Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional. Artinya ketua Jambi orang-orang Jambi perantauan. Kemudian saya juga ketua Himpunan Keluarga Kerinci Nasional. KK Nasional. Nah, tentu saya meminta pendapat dari warga Jambi, terutama tokoh-tokoh senior yang di dalam BMKJ dan KK Nasional itu. Alhamdulillah beliau-beliau itu semuanya merekomendasikan saya. Memberikan rekomendasi untuk mengikuti pilkada di tahun 2020 ini. Nah, itu satu. Kemudian pertimbangan saya membuat keputusan. Yang kedua, ini adalah tawaran yang diberikan untuk mengabdi di negerinya sendiri, di kampungnya sendiri. Di kampung sendiri, betul. Jadi alangkah tidak eloknya saya sebagai putra Jambi, kemudian diminta untuk ikut bersama-sama membangun Jambi ini, kemudian menolak itu. Itu menjadi pemikiran saya juga. Saya sudah melanglang buana lama, bertugas di negeri orang. Tapi ini diminta untuk bersama-sama atau pulang ke Jambi, why not? Ini barangkali adalah
peluang pesan saya. Tuhan, pesan Tuhan. Ini adalah peluang saya untuk ikut memberikan dharma bakti saya di negeri saya sendiri, di Provinsi Jambi. Betul. Itu pertimbangannya. Wow. Guys, jadi sosok alasan beliau untuk mengikuti pilkada hanya untuk berbakti. Wow, itu sesuatu. Makanya saya tidak mempertimbangkan lagi apakah saya menjadi wagub atau menjadi gubernur. Tidak terlalu lagi penting. Nomor satu itu bagi saya. Tetapi bagi saya yang jauh lebih penting itu bagaimana saya bisa ikut serta bersama-sama membangun Provinsi Jambi ini. Karena banyak yang bertanya, Bapak bintang 2, mantan Kapolda kok menjadi wagub? Begitu? Seperti itu. Begitu ya? Tapi saya katakan itu tadi, karena bukan itu menjadi objektif saya. Tetapi yang menjadi objektif saya itu bagaimana saya bisa ikut mendharma baktikan. Betul. Diri saya ini, hidup saya ini untuk membangun Provinsi Jambi. Karena saya merasa berutang dengan Provinsi Jambi ini, dengan negeri ini. Betul. Saya sekolah itu dulu di SMP 1. SMP 1? Saya dulu SMP 1. Kemudian SMP 1 itu kan dulu ada cabangnya di Telanai. Sekarang SMP 7. Nah, karena saya dulu tinggalnya di Telanai, jadi saya dipindahkan ke situ. Nah, kemudian setelah dipindahkan naik kelas, SMP cabang itu berubah menjadi SMP 7. Jadi saya bersyukur saya lulus dari 2 ini, menjadi alumni dari 2 SMP yang top ini ya. SMA di mana? Nah, kemudian lulus dari SMP 7 itu saya masuk SMA 1. SMA 1. Iya. SMA 1 itu saya kasih nama Semansa is number 1. Kalau SMP 7-nya tadi itu saya beri nama Spenju is the best. Kebetulan saya adalah ketua alumninya SMP 7. Sementara di SMA 1 saya adalah ketua atau dewan pembinanya dari SMA 1. Masih aktif nih? Masih aktif sampai dengan sekarang. Jadi saya merasa bangga menjadi menjadi warga Jambi dan apalagi ikut sekarang itu. Itu adalah bagian dari kebanggaan saya kalau saya bisa kembali ke daerah saya sendiri, kemudian memberikan pengabdian di negeri ini. Setelah sekian lama, 35 tahun saya berada di luar, di negeri orang. Di negeri orang saja di negeri orang saja saya berbuat, kenapa tidak di negeri sendiri? Nah, itu kira-kira motivasinya. Saya kembali ke sini untuk mengikuti pilkada. Bayangkan guys untuk sekolah yang sudah alumni aja masih berjuang, masih komitmen, ya kan? Kalau saya terus terang Pak sudah nggak tahu kemana sekolah saya. Jadi guys, saya mau tanya dulu Bapak, kalau boleh kasih tahu Pak. Bapak kan sudah nih jadi irjen, tentunya kan lewat Kapolsek, Kapolres dan sebagainya nih, ya kan? Ada tips nggak kepada orang? Kenapa bisa karirnya mantep gitu loh? Boleh kasih tips ya? Pertama harus disiplin. Disiplin. Modal utamanya kita. Disiplin, ikutilah semua aturan-aturan, ketentuan-ketentuan itu dengan baik. Nah, itu jalan kita untuk menuju. Kemudian tentu yang kedua harus terus membangun diri, mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zamannya supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita mempunyai referensi yang cukup. Nah, apalagi seperti tadi itu saya memulainya dari Kanit, menjadi Kapolsek, menjadi Kasat, terus menjadi Kapolres, menjadi direktur gitu ya, menjadi inspektur berulang-ulang gitu, menjadi Kapoltabes kemudian menjadi wadir gitu, menjadi direktur, kemudian menjadi Kapolda. Itu sebuah perjalanan yang panjang yang saya kira itu perlu bagi adik-adik saya untuk memaintain karirnya dengan baik. Arti kunci pertamanya disiplin, lakukanlah disiplin itu dengan baik. Insya Allah kita akan maju terus. Bapak kan tadi saya tanya asal usulnya dari Kerinci. Boleh tahu Pak, kira-kira sudah berapa lama tinggal di Jambi? Dan sejak umur berapa nggak di Kerinci lagi? Jadi saya di Kerinci itu hanya sampai dengan SD. Begitu selesai SD itu tahun 75. Tahun 75 saya pindah ke Jambi mengikuti orang tua. Orang tua pindah ke Jambi. Orang tua itu pegawai negeri di Depdikbud namanya dulu itu. Depdikbud. Pendidikan, di bidang pendidikan ya. Itulah saya kemudian sejak SMA, SMP itu saya di Jambi.
Oh, oke. Nah, sampai dengan tadi tamat SMA tahun 82, terus saya masuk Akabri. Oke. Nah, lulus Akabri terus berputarlah dinas di mana-mana. Mulai dari Kalimantan Barat, ya, kemudian Jakarta, kemudian juga di Jawa Timur. Ya. Jawa Timur pernah? Jawa Timur pernah itu menjadi Kasat Serse di Poltabes Surabaya, Kapolres Lumajang, Kapolres Jember. Wah, dari situ terus menyeberang ke Pekanbaru. Menjadi direktur di Pekanbaru, menjadi Kapoltabes Pekanbaru. Wih. Nah, kemudian balik lagi Jakarta. Nah, Jakarta terus saya sekolah lagi. Nah, gitu. Sekolah lagi, setelah selesai Sespim, saya berdinas di Mabes Polri. Menjadi wadir tindak pidana korupsi di Mabes Polri. Paling serem itu, Pak. Ya. Paling serem. Kemudian saya terus menjadi inspektur di Aceh, Irwasda. Kemudian menjadi inspektur lagi di Sumut, di Medan. Di Medan? Ya. Kemudian dari Medan terus ke Jawa Barat, di Sespim Jawa Barat. Nah, setelah itu saya masuk lagi Mabes Polri menjadi kepala biro birokrasi, reformasi birokrasi Polri. Nah, situ banyak pekerjaan saya untuk melakukan konsep-konsep tentang reformasi birokrasi Polri. Nah, dari situ kemudian saya menjadi kepala sekolah di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Sespima di Lembang. Nah, setelah itu baru menjadi Kapolda di Sulteng. Nah, itu perjalanannya. Bapak tadi ada mention sekian banyak karir Bapak, ada satu yang saya mau petik. Bapak kan katanya pernah dinas sebagai Direktur Tipiter ya berarti? Tipikor. Tipikor kalau nggak salah korupsi. Tindak pidana korupsi. Wah, ini penting nih. Saya mau coba catatan. Banyak sekali orang yang sudah jadi pejabat, ujungnya KPK. Tentunya dengan background Bapak yang biasanya menindak orang atau mengecek orang. Kira-kira pesan apa Bapak kepada pejabat-pejabat? Bukan hanya untuk gubernur, wakil gubernur, ya kan, calon, ya kan, tapi kepada semua pejabat. Coba. Maka saya katakan tadi kunci pertama itu disiplin. Ya. Ketika kita tidak disiplin, kita keluar dari relnya yang sudah ditentukan, itu akan menimbulkan masalah. Betul. Seperti masalah korupsi ini. Kalau perencanaannya sudah dibuat begitu, maka ikuti perencanaan itu. Betul. Jangan keluar dari situ. Yang sering terjadi kan begitu. Haus mata. Kita keluar dari relnya, mulai main sendiri, mengarang-arang sendiri. Bahkan merencanakan untuk berkorupsi, ya tentu akan terjadi korupsi. Betul. Jadi memulailah dari perencanaan itu dengan baik, kemudian ikuti perencanaan itu dengan disiplin, patuhi itu semua. Insya Allah itu akan selamat. Nah, sedikit agak rileks sedikit. Kalau udah agak berat ya. Bapak hobinya apa, Pak? Saya sekarang ini olahraganya main golf. Ya, sesuai dengan umur. Kalau dulu saya senang bermain tenis, main badminton juga, termasuk lari. Nah, sekarang kena umur ya, saya sudah mulai main golf. Kemudian juga masih senang off-road ringan-ringan lah dengan jeep. Naik mobil. Pikir naik motocross. Ya enggak. Saya pakai jeep, suka off-road gitu ya. Itu sekarang anunya. Kalau Bapak kan sudah malang melintang nih. Ya kan? Saya mau tanya, kesukaan makanan di Jambi apa, Pak? Itu tidak ada yang tidak bisa saya. Kalau saya datang ke Jambi itu saya mesti tanya tempoyak itu. Tempoyak? Wow, Patin tempoyak itu ya. Itu ya? Itu luar biasa. Apalagi kalau ada baung pakai tempoyak itu, wah itu luar biasa tuh. Guys, tempoyak saya sendiri mungkin 10 tahun baru makan sekali. Di mana beli tempoyak nih? Ya di sini banyak rumah makan kita di sini yang tempoyak ya. Rumah-rumah makan kita di sini. Bapak mau tanya, kan Bapak adalah cawagup. Seandainya doa selalu ada untuk Bapak. Amin. Dapat ini, ya kan? Dapat posisi. Perencanaan Bapak untuk Kota Jambi atau Provinsi Jambi apa? Karena banyak sekali kadang-kadang banyak perencanaan, banyak visi misi, ujung-ujungnya cuma di belakang meja. Nah, itu gitu. Gimana Bapak? Yang pertama itu yang harus kita jamin itu itu adalah kehidupan masyarakat. Apa itu yang menyangkut kehidupan masyarakat? Soal pangannya. Itu tidak boleh masyarakat Jambi ini yang daerahnya subur seperti ini, kaya seperti ini, masyarakatnya kelaparan. Tidak boleh. Betul. Yang kedua masalah kesehatan.
kita harus menjamin bahwa masyarakat kita itu dapat mengakses kesehatan. Betul. Ya, sakit. Betul. Nah, Betul. Yang ketiga itu masalah pendidikan. Oke. Nah, itu tidak boleh itu harus dijamin bahwa semua rakyat kita, masyarakat kita itu harus mendapat hal yang tiga itu. Ya. Soal tadi pangannya, ya, betul. soal kesehatan dan soal pendidikan. Nah, kemudian baru kita berpikir, kita ingin tentunya dengan segala potensi yang kita miliki itu, tentu kita harus mengembangkan. Betul. Terutama kita tentu bisa memetakan nanti potensi-potensi spesifik daerah kita itu apa. Betul. Supaya kita mempunyai fokus. Betul. Dalam rangka mengembangkan potensi-potensi itu. Betul. Misalnya saya beri contoh saja yang gampang itu, Kerinci itu kita kenal sebagai daerah pariwisata. Betul sekali. Nah, itu menjadi fokus. Itu adalah potensi spesifik. Potensi, betul. Nah, kalau kita berhasil mengelola itu dengan baik, maka kita boleh berharap potensi spesifik itu akan memicu pertumbuhan ekonomi rakyat. Betul. Seperti contoh pariwisata itu, kan orang memerlukan hotel, homestay, memerlukan pemandu, memerlukan transportasi lokal, memerlukan kuliner, memerlukan oleh-oleh. Betul sekali. Nah, itu contoh. Ya? Nah, dengan begitu kita memicu pertumbuhan ekonomi. Betul sekali. Nah, tapi bukan berarti hanya Kerinci saja pariwisata, tidak, tetapi ikonnya itu ada di situ. Oke. Kemudian kalau kita lihat pertanian, di mana nanti pertanian itu? Di mana nih, Pak? Mungkin di Merangin misalnya. Merangin. Ya, itu menjadi daerah pertanian, menjadi fokus kita. Kalau begitu di sana harus ada pusat pembibitan. Harus ada laboratorium pertanian. Harus ada sekolah pertanian. Wow. Nah, kemudian kita turun ke bawahnya lagi, kan ada Morobungo, Morotebo, itu daerah pertambangan. Mari kita buat tata kelola tambang yang baik. Jangan masyarakat kita itu menjadi peti terus karena tata kelola tambang yang tidak baik. Saya itu masalah. Lagi marak sekali peti itu. Ya, bagaimana itu tambang itu mereka tahu tanah nenek moyangnya, di situ ada emas, ada batu bara barangkali, tapi dia tidak bisa mengambil. Ya, betul. Nah, sementara orang lain dari luar bisa mengambil. Ya, Itulah yang membuat itu menjadi peti. Jadi perlu kita tata dengan baik. Tentu ada tata kelola tambang yang baik. Barangkali ada wilayah pertambangan rakyat, ada izin pertambangan rakyat. Nah, apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 tentang minerba yang baru ini. Nah, saya kira pemerintah daerah ini harus meresponnya dengan baik. Kemudian juga tentu kita adalah daerah perkebunan, ya. Ada sawit, ada apalagi itu karet dan lain itu gimana itu Pinang. Ya, betul. Ya, kemudian daerah industri di mana itu? Sekarang kita tidak tahu Jambi ini mana yang daerah industrinya. Betul. Menyebar. Tapi mungkin nanti misalnya di Batanghari itu menjadi daerah industri, atau di Moro Jambi misalnya begitu. Kode, guys, ini kode keras. Kode keras. Ya. Kemudian barangkali daerah kota ini tentu menjadi daerah pemerintahan dan budaya barangkali, ya. Nah, kita coba lihat itu di Cina itu begitu hebat mereka menatanya itu, ya. Saya berkesempatan ke sana. Shanghai itu menjadi kota moneter. Guangzhou itu menjadi kota industri. Mana lagi Hong Kong itu menjadi daerah bisnis dan seterusnya. Jadi ada fokus yang jelas. Nah, melalui itu kita harap itu menjadi pemicu ekonomi masyarakat. Tidak menyebar. Ya, jadi tidak jelas anunya gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu dalam pemikiran saya kita akan coba mengembangkan seperti itu. Tentu itu tidak saya sendiri. Kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya. Akan kita kaji dengan cermat untuk membuat konsep-konsep seperti itu. Bapak mau tanya saya, Bapak kan tadi katanya di Pinang. Iya. Tentunya kita sebagai warga mau tahu dong, ini chemistry antara Cagup sama Cawagup sudah oke belum? Karena kan di Pinang nih, kecuali dari pacaran dari awal gitu. Iya. Banyak orang bertanya, ini kapan Pak Sakril ini kenal dengan Pak Parori, ya? Tapi seperti saya katakan tadi, saya ini adalah ketua Badan Musyawarah Keluarga Jambi. Nah, itu di Jakarta itu sering sekali ada acara-acara yang kita buat. Nah, itu kita selalu mengundang Pak Gubernur dan pejabat-pejabat daerah Jambi ini untuk bersama-sama kita di Jakarta. Nah, dari situlah terjadi interaksi saya dengan Pak Parori. Jadi sebenarnya sudah lama karena beliau ini gubernur, saya itu adalah ketua BMKJ. Jadi setiap kali ada kegiatan-kegiatan BMKJ dan HKK itu saya selalu mengundang Pak Gubernur, Pak Parori. Nah, disitulah interaksi saya dengan Pak
Parori ini. Ya, barangkali itu juga menjadi pertimbangan kenapa Pak Parori itu kemudian meminang saya, mengundang saya untuk ikut pulang ke Jambi. Hebat sekali, hebat sekali. Bapak ini, saya mau tanya lagi ini. Bapak cerita bahwa Bapak cawagup. Saya pernah dengar nih, dapat bocoran. Katanya Bapak bilang, ini wajib menang, 1000 tidak boleh ini. Iya, boleh diserahkan Bapak sambil minum Pak. Minum Pak, ada apa-apa minum dulu ya. Minum. Guys, bagi kalian, ya. Jadi kalau misalkan saya dengar kan posisinya begitu dengar infonya, benar apa? Iya. Jadi begini, sebenarnya saya ingin membangun spirit, ya. Jadi itu bukan kepada saya saja di dalam rangka pilkada ini, tetapi kepada seluruh anak muda. Saya mengatakan begini, jangankan kalah, remis pun tidak boleh. Ya itu. Jadi kalau kita sudah menetapkan keputusan itu, mestinya kita berjuang seperti itu. Jadi jangan setengah-setengah itu maksud saya ya. Betul. Nah, jadi itu bukan soal pilkada ini saja tidak, tetapi saya jalan hidup begitu anak muda kita itu terutama ya. Jadi belum dapat sudah nyerah. Jangan menyerah. Iya, betul. Jangan menyerah. Jangan cepat, apalagi saya sering mengatakan kita di Jambi ini sebenarnya suka merajuk, cepat merajuk. Oh, merajuk. Belum apa-apa gitu sudah. Ini berarti hasil Jambi nih. Nah, itu. Nah, makanya kepada anak muda terutama di BMKJ saya selalu mengatakan itu untuk membakar spiritnya itu ya. Betul. Sekali api dinyalakan, pantang padam sebelum membakar. Wih, gila, keren. Itu semangat. Gitu ya. Betul. Jangan kendor sebab semangat itu menentukan. Betul. Begitu kita semangatnya hilang, itu selesai semuanya. Betul sekali. Jadi nggak boleh, semangat, spirit itu harus terus dijaga, terus dipelihara. Ya mudah-mudahan anak-anak muda Jambi ini saya berharap itu tumbuh menjadi orang-orang yang kuat, gigih, yang berjuang dengan gigih begitu ya untuk mencapai tujuannya gitu. Nih guys, karena waktu sudah mepet sekali, ada terakhir pertanyaan saya. Black campaign, selalu orang mengatakan mendekati pencalonan dan sebagainya biasanya ada black campaign. Menanggapi itu Bapak mungkin bisa sampaikan. Makanya saya jauh-jauh hari itu sudah menetapkan dan sudah memerintahkan kepada tim saya dengan metodenya. Yang pertama metodenya terbuka. Open. Transparansi ya. Kita menerima semuanya. Ayo bergabung dengan kita. Ya. Tidak membuat pagar-pagarnya. Semua bergabung, ayo. Yang kedua tidak kontra. Itu tadi black campaign itu ya. Jangan kontra. Betul. Ini kita kan di dalam rumah kita sendiri, warga kita sendiri. Calon-calon yang lain itu juga adalah putra-putra terbaik kita juga yang maju. Jadi biar dia tumbuh berkembang tadi persaingan yang sehat, yang baik sehingga mendapatkan pemimpinan yang baik. Jadi tidak boleh kontra. Yang ketiga tidak boleh eksklusif. Ini pada tim saya berulang-ulang mengingatkan walaupun saya ini Jenderal Bintang 2 mantan Kapolda, tapi saya ikut pilkada kali ini. Betul. Bahkan saya sendiri itu mau menjadi wagub. Betul. Jadi tidak boleh eksklusif, karena tujuan kita bukan itu. Tujuan kita itu ingin memberikan pengabdian. Itu harus jadi jadi pegangan dulu. Tidak boleh eksklusif itu. Nah, yang ketiga itu tentu harus masif. Nah, kenapa masif? Karena ingin mengajak semua orang tadi bersama-sama dengan kita. Betul. Jadi saya tidak berpikir memenangkan pilkada kali ini hanya sekedar menang 40% ya. Tapi saya ingin semua rakyat Jambi ini bersama-sama dengan saya. Nanti pada akhirnya yang menjadi pemenang itu bukan Fahrori dan Safril, tetapi adalah rakyat Jambi. Setelah itu mari kita membangun bersama-sama. Itu keinginan saya itu ya. Jadi saya berharap tentu tidak ada black campaign di dalam kegiatan pilkada, karena kita sama-sama nih, kita bersaudara semuanya, jadi tidak boleh melakukan black campaign itu. Wow, guys, itu strong point banget ya. Beliau walaupun irjen tapi beliau walaupun kandidat juga cawagup, tapi beliau masih bilang tadi kuncinya adalah setiap pasangan adalah putra putri terbaik. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Oke guys, jadi berakhir juga pertanyaan kita yang terakhir tadi. Kata kuncinya seperti saya katakan tadi adalah beliau walaupun ikut kandidat juga, tapi menghargai kandidat lain dengan kata-kata semua putra-putri bangsa atau putra-putri Jambi untuk berjuang di pilkada ini. Yang penting no black campaign.
Oke, guys, untuk itu saya Bobby Builder dengan Syafril Nursal. Oke, mohon doa restunya. Sampai jumpa di podcast Jambi TV bersama saya Bobby Builder di channel Bobby Builder tentunya. Salam Bobby Builder, salam easy.